144. Kotak harta karun. Kuni terkejut bisa melihat keindahan bawah laut dengan jelas. Yang lebih mencengangkan lagi, Kuni bisa melihat dalam radius yang sangat jauh, bisa sampai sekitar 5 kilometer. Ini yang membuat Kuni bersemangat. Bahkan dia seperti melihat harta karun di sini. Setelah selesai mengamati, Kuni akhirnya berjalan-jalan di dasar laut, tanpa dia sadari. Ya, Kuni berjalan, bukan berenang. Dan itu dia lakukan tanpa sadar. Setelah beberapa meter berjalan, Kuni yang tak hati-hati menginjak duri batu karang yang sangat tipis, sehingga membuat baju selamnya berlubang di bagian kaki bawahnya. Pada saat ini, Kuni terkejut dan sadar jika selama ini Kuni berjalan kaki. Bahkan saat baju selamnya robek sedikit, tidak mempengaruhi tekanan yang dia terima di dasar laut. Dengan kata lain, bergerak di daratan ataupun di dasar laut. Itu sama saja bagi Kuni. Kuni semakin senang dan dia mencoba berlari di dasar laut dan lagi-lagi larinya seperti di daratan. Cepat dan lincah. Saat dia ingin maju lagi, tali pengikat tubuhnya telah mencapai batas sehingga dia tidak bisa maju lagi. Kuni lalu kembali ke kapal dan ingin melepas talinya sehingga dia bebas menjelajahi laut. Tapi saat dia ingin berenang ke atas, tanpa sengaja dia melihat ada sekumpulan kerang mutiara yang sedang tertata rapi. Saat dilihat dari dekat, ada sekitar ratusan kerang mutiara yang tersembunyi di bawah tanah. Hanya sekilas kulitnya yang terlihat. Rupanya mereka sedang bersembunyi untuk mencari makan. Kuni lalu mengambil beberapa kerang mutiara terbesar yang membuatnya penasaran. Apalagi saat tanpa sengaja melihat kilauan putih di tengahnya, membuat Kuni berpikir jika pasti ada mutiara berharga di dalamnya. Akhirnya Kuni mengambil 4 buah yang terbesar. Tapi saat dia membawanya sedikit kesulitan, akhirnya dia hanya membawa 2 buah saja. Dan kembali lagi nanti. Setelah sampai di permukaan, Kuni lalu menyuruh kapten untuk bergerak maju 5 kilometer lagi. Sementara Mona tertegun saat melihat 2 buah kerang besar di tangan Kuni. Kun ini, ucap Mona yang terpesona akan kecantikan luar kerang besar tersebut. Tolong kamu jaga ini, ucap Kuni lalu menyerahkan kerang itu pada Mona. Mona sangat senang sekali saat melihat keindahan kerang tersebut. Bahkan awak kapal yang lain pun juga ikut memuji keindahannya. Tuan Kun, ini sudah 5 kilometer. Teriak kapten dari kabinnya. Baiklah Mohan, tolong potong tali yang mengikat tubuhku dan tolong ambilkan jaring sedang. Ucap Kuni. Tapi Tuan Kun, ucap Mohan. Kamu jangan khawatir. Ucap Kuni. Lalu Mohan memotong tali itu sambil sedikit gemetar lalu mempersiapkan jaringnya. Setelah kapal berhenti, Kuni lalu melompat dan menghilang dalam hitungan detik saja. Kali ini Kuni bisa bebas menjelajahi dasar laut, sementara Mohan cemas di atas kapal. Setelah hampir 10 menit Kuni berjalan, dia tetap saja takjub dengan keindahan laut di depannya. Semakin lama dia berjalan, semakin matanya sangat ingin lebih lama berada di sini. Sayangnya Kinan dan Sisau tidak berada di sini. Batin Kuni. Oh ya, aku punya kamera anti-air. Batin Kuni. Lalu dia mengambil kameranya yang dibalut oleh pakaian selam. Agak susah tapi akhirnya berhasil. Meskipun seluruh pakaiannya basah semua. Tapi ini sepadan. Cekrek cekrek cekrek. Suara Kuni mengambil foto di dasar laut. Hampir puluhan potret dan sudut yang telah difoto oleh Kuni. Bahkan dia merasa bangga karena hasil fotonya lebih bagus daripada fotografer profesional. Ya iyalah, lu foto dengan sudut angel yang tak terpengaruh gravitasi. Coba kalau fotografer profesional. Mereka memfoto sambil menjaga keseimbangan saat berenang. Setelah lebih dari 100 foto yang berbeda, Kuni lalu masih berjalan-jalan sedikit jauh dan tiba-tiba matanya ditarik oleh sebuah rincian yang terdapat 3 kata saat dibaca kotak harta karun. Kemudian dia mendekatinya dan terkejut saat mengetahui ukuran dari kotak tersebut. Diperkirakan kotak tersebut memiliki panjang 2 meter dan lebar 1 meter, di mana tingginya mencapai 1,5 meter. Meskipun berat kotak tersebut tidak jadi masalah, tapi rasa terkejutnya yang membuatnya termenung sejenak. Jika dia menemukannya, dan diketahui oleh negara, maka dia hanya akan mendapat 20% dari jumlah total perkiraannya. Tapi, jika dia bisa menyembunyikannya secara pribadi, maka harta karun itu akan menjadi miliknya. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Kuni lebih merelakan untuk menyerahkannya pada negara. Selain membuatnya terkenal, dia juga bisa membuat nama untuk dirinya sehingga ke depannya keamanan keluarganya akan terjamin. Akhirnya dia mengaitkan jaring yang telah dia bawa ke sudut-sudut kotak harta karun itu, lalu dia menariknya perlahan sambil memikirkan cara lainnya agar dia mendapat sebagian harta karun itu untuk mengembangkan bisnisnya. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 2 menit saja Kuni sudah berada di permukaan dan melambai-lambai pada awak kapal dan Mohan. Setelah itu kapal menuju ke arah Kuni dengan pelan. Mereka terkejut sesaat setelah melihat kotak besar yang berada di belakang Kuni. Setelah itu, mereka menyiapkan pengait untuk mengangkat kotak yang dibawa Kuni. Dengan susah payah keempat orang tersebut menaikkannya ke kapal. Sementara Kuni merasa jika keempat orang tersebut sedang menyia-nyiakan tenaganya. Akhirnya Kuni naik dan ikut membantu, barulah kotak harta karun itu bisa naik ke atas kapal. Setelah kotak tersebut aman, kembali keempat orang tersebut melihat Kuni dengan rasa tidak percaya. Bahkan pikiran mereka tidak sinkron lagi. Seolah-olah mereka sedang mabuk laut. Meskipun bagi mereka, laut adalah rumah keduanya. Tuan Kun, Anda sangat hebat sekali. Puji kapten yang dibarengi anggukan oleh semua orang.
Mereka berpikir jika Kuni adalah orang yang sangat beruntung. Bahkan Mona pun terpaku saat melihat Kuni yang bisa menemukan kotak besar di dasar laut. Kapten, apa di kapal ini ada linggis? Tanya Kuni. Oh, ada Tuan Kun lalu mengangguk pada awak kapal lainnya untuk disuruh mengambilkan linggis. Setelah beberapa saat, awak kapal itu kembali dengan linggis sepanjang 1,5 meter. Kemudian diberikan pada Kuni. Sedangkan Kuni lalu menyuruh Mohan untuk membukanya. Tes, tang, cetang. Suara besi yang bertabrakan dengan besi membuat suara nyaring terdengar di telinga mereka. Mohon maaf readers, untuk beberapa hari sampai waktu yang tidak diketahui. Otak akan mengupdate cerita sekitar pukul 15 WIB, jadi mohon dengan sabar ya Sor. Bab 145, Batu Zamrud. Tang, tang, tang. Suara Mohan memukul kunci kotak yang ada di depannya. Setelah hampir 5 menit, Mohan masih tidak bisa membukanya. Tuan Kun, ini sangat keras sekali. Keluh Mohan. Coba yang lainnya mohon dibantu. Ucap Kuni pada semua orang yang ada kecuali Mona. Akhirnya mereka berempat kembali mencoba membuka kunci yang ada di depan mereka. Tapi berapa kali pun dicoba, usaha mereka tetap saja sia-sia. Akhirnya Kuni maju sambil menyindir mereka. Aku meragukan kejantanan kalian. Ucap Kuni sambil terkekeh. Sementara yang lain saat mendengarnya tersipu malu. Apalagi ada Mona di sekitar mereka. Setelah itu Kuni meminta linggis pada Mohan dan menghantamkannya ke kunci kotak tersebut. Hanya dalam sekali percobaan saja, kunci itu terbuka dan semua orang lagi-lagi tercengang dengan kekuatan Kuni. Kenapa kalian bengong? Ayo buka kotaknya. Ucap Kuni untuk menyadarkan mereka jika kuncinya telah dibuka. Akhirnya mereka berempat berdiri di depan kotak dan menaikkan pintu kotak dengan sedikit usaha. Saat terbuka, mereka tidak menemukan sesuatu yang sangat wah. Bahkan mereka mengira jika kotak ini hanya berisi batu biasa. Karena di atasnya ada batu bara yang menutupi bawahnya. Dengan perasaan sedikit kecewa, Kuni menyuruh mereka untuk memungut batu bara itu. Bahkan mereka memungutnya sampai kelelahan karena batu bara itu seperti tidak ada habisnya. Karena isinya tinggal setengah, Kuni lalu menyuruh mereka untuk menumpahkan saja, biar lebih cepat. Mereka hanya mengangguk lalu menumpahkannya. Di sini Kuni merasa semakin kecewa. Ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai keinginannya. Gagal deh jadi orang penting. Batin Kuni sambil melihat laut di sekelilingnya. Setelah mereka menumpahkan, Mona yang ada di depannya terkejut ketika melihat batu hijau berkilau di antara batu bara itu. Bahkan jumlahnya tidak hanya 1, 10, tapi ratusan dan berada di paling bawah sendiri. Kun itu, teriak Mona pada Kuni. Kuni lalu menoleh pada Mona dan melihat arah yang ditunjuk Mona. Saat Kuni melihat warna hijau cerah, giok ucap Kuni lirih. Tapi saat memakai mata dewanya untuk mengidentifikasi, batu emerald atau zamrud adalah batu hijau cantik yang merupakan hasil dari kelumit kromium. Batu zamrud memiliki harga jual tertinggi di dunia di mana harga di setiap karatnya senilai 4,1 miliar. Kuni tentu saja terkejut. Batu yang ada di depannya ini adalah batu langka yang hanya ada di kerak bumi bagian terdalam. Bahkan satu buah cincin dari zamrud murni saja seharga triliunan rupiah. Bahkan khasiatnya melebihi batu giok. Ini batu zamrud Mon. Batu zamrud. Teriak Kuni yang membuat keempat laki-laki tadi segera bergegas ke depan peti. Kuni lalu mengambil satu dan memperlihatkan pada semua orang. Kapten dan kedua awak kapalnya termasuk Mohan terkejut. Batu yang sangat langka sekali berhasil mereka temukan. Mohan, cepat kumpulkan semuanya. Ucap Kuni yang membuat semua orang membantu Mohan. Kali ini Mona juga ikut membantu mengumpulkan batu zamrud tersebut. Tujuannya sudah jelas. Dia ingin memegang batu itu secara langsung dan tidak ingin melupakan perasaan bahagianya saat ini. Setelah hampir 20 menit, semua batu itu telah terkumpul sekaligus telah dihitung. Jumlahnya ada 456 buah batu zamrud. Jika satu buah batu zamrud bernilai 500 miliar, maka seluruh totalnya sekitar 228 triliun. Aku bisa mendapatkan uang kompensasi harta peninggalan pada negara sekitar 45 triliunan. Lumayan. Batin Kuni. Tuan Kun, Anda sangat beruntung sekali. Setidaknya harta ini bernilai triliunan. Puji Kapten pada Kuni sekaligus iri. Mereka sudah tidak memikirkan terik matahari yang menyengat, karena hati dan pikiran mereka sedang senang telah menemukan harta di perairan nasional. Meskipun itu bukan milik mereka, tapi mereka yakin Kuni mungkin memberikan uang tip untuk mereka. Terima kasih Kapten. Tapi sayangnya saya harus menyerahkannya pada negara. Ucap Kuni dengan senyum palsunya. Untuk apa Tuan Kun? Tanya Kapten keheranan. Bukankah sebagai warga negara yang baik, kita harus menyerahkan temuan kita? Ucap Kuni. Tuan Kun, itu tidak perlu. Semua harta ini milik Anda sepenuhnya. Apalagi Anda telah menemukannya sendiri. Ucap Kapten tegas. Mendengar penjelasan Kapten, Kuni menjadi bersemangat. Kemudian senyum simpul terlintas di bibirnya tanda dia senang sekali. Terima kasih Kapten karena telah menjelaskan padaku. Sebagai ganti kerja keras kalian ini, setiap orang akan aku kasih 200 juta. Ucap Kuni dengan senang. Mendengar uang 200 juta, mereka bertiga bersorak-sorai gembira. Bahkan tanpa sadar salah satu awak kapal berlari dan kembali dengan sebuah bir botol. Aits, dilarang mabuk.
Ucap Kuni yang tak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Semua orang tertawa bukan karena Kuni memarahi awak kapal tersebut. Tapi mereka tertawa karena Kuni sebagai orang kaya malah tidak menikmati hidup dengan minum minuman keras yang memabukkan. Setelah itu Kuni menyuruh kapten untuk kembali ke pantai. Tapi kapten sedikit tidak terima karena waktu masih ada sekitar 5 jam lagi. Jangan khawatir, kita akan berlayar dekat pantai sampai jam sewa habis. Lagi pula, kami sekeluarga juga belum berfoto bersama. Ucap Kuni saat mengetahui kekhawatiran kapten. Karena sebelumnya Kuni berlayar membutuhkan waktu 3 jam, maka saat kembali ke pantai, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja dan masih tersisa 3 jam lagi. Sementara di pantai, sudah diadakan mini games bola voli pantai. Lempar lembing dan juga lari unik, di mana mereka berkompetisi lari sambil jongkok. Tak jarang suara gelak tawa menghiasi telinga mereka saat melihat seseorang terjungkal ke pasir. Meskipun tanpa Kuni, tapi acara tetap meriah karena teman dan pengawal Kuni ikut berpartisipasi sekaligus menghibur orang-orang yang ada di sana. Hei Kinan, Sisal, Najwa teriak Mona dari kapal besar yang ditumpanginya. Tapi karena jaraknya sedikit jauh, maka mereka tak mendengar. Hanya saja Najwa yang melihat lambaian tangan ibunya langsung berteriak memanggil Mona. Ibu! Ibu! Teriak Najwa yang membuat semua orang kembali melihat ke arah kapal yang dinaiki Kuni. Lalu semua orang berfokus pada arah yang diteriaki Najwa. Bahkan teman-teman Kuni takjub saat melihat kapal besar yang indah. Jeng, cocok tuh buat perut kamu. Ucap Faja. Sugeng dan pacarnya tentu saja senang. Apalagi mereka jarang sekali melihat bahkan menaiki kapal besar itu. Setelah beberapa saat, Kuni turun dari kapal dengan sebuah kantong besar yang dia bawa. Diperkirakan bobot dari semua belian zamrud itu sekitar 400 kg lebih. Bab 146. Undian berhadiah motor. Batu zamrud Kun. Ucap Sisal setelah Kuni memberitahukannya. Sengaja Kuni hanya memberitahu Sisal dan Kinan saja. Untuk yang lain Kuni diam saja karena takut membuat suasana menjadi heboh. Apalagi sekarang Kuni sedang ada di tempat umum. Baiklah, saatnya kita undi hadiahnya. Tapi sebelum itu kita akan berfoto bersama. Teriak Kuni yang membuat semua orang bergembira. Hanya Gempi yang cemberut karena dia menjadi fotografer dadakan buat Sugeng dan Faja. Sementara keluarga Kuni dilayani dengan baik oleh pengawalnya. Kun, Kinan hadap sini. Ucap Sisal yang ingin mengambil foto mereka berdua. Kinan yang sedang menyiapkan makanan untuk Kuni dan Mohan pun berhenti lalu tersenyum menghadap kamera. Nona Sisal, sini biar aku yang potretkan. Pinta Mohan. Sisal hanya mengangguk lalu memberikan kameranya. Setelah itu mereka bertiga berpose dengan banyak gaya, dari yang berpelukan berdua, bertiga, membentuk hati dan saling memegang erat-erat. Suasana juga sangat ramai dan bahagia. Mohan, pergi untuk ambil beberapa foto semua orang. Ucap Kuni yang sudah mulai lapar. Baik Tuan Kun. Ucap Mohan. Jangan lupa suruh Mona ke sini. Mungkin dia sedang lapar juga. Pinta Kuni. Mohan hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan mereka di tenda bertiga. Hei Kun, apa benar yang kamu temukan itu zamrud? Tanya Sisal. Iya, kamu boleh membukanya nanti setelah pulang. Ucap Kuni. Tapi kalau betulan zamrud, kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi Kun. Ucap Sisal tak percaya. Memangnya semahal itu Cil? Tanya Kinan yang asal jeplak. Apalagi Sisal tidak menyebut harganya berapa. Iya Nan, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita bisa membagi keuntungannya nanti. Ucap Sisal. Kalau aku sih inginnya dengan Kuni selamanya. Jadi zamrud itu buat kamu semua deh. Ucap Kinan santai. Emang pada dasarnya Sisal adalah seorang wanita karir. Maka di pikirannya selalu tentang uang dan keuntungan. Berbeda dengan Kinan yang hanya menginginkan Kuni di dunia ini. Aku juga ingin dengan Kuni Nan. Kamu mulai curang sekarang. Main nusuk dari belakang. Teriak Sisal lalu memeluk Kinan dari belakang agar tidak mendekati Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum sambil makan. Dia masih saja berpikir jika tingkah anak-anak seperti mereka bisa merasakan surga dunia. Hei hei hei, kalian memperebutkan apa? Ucap Mona saat masuk ke tenda. Oh kakak ipar, silahkan masuk. Ledek Kinan dan Sisal. Kalian ya? Ucap Mona. Bukankah kamu sekarang menjadi kakak ipar kami? Ucap Sisal yang sengaja menggoda Mona. Tahu ucap Mona dengan kesal lalu menyambar daging sapi yang ada di piring Kuni. Mon, bukankah itu punyaku? Protes Kuni. Bodoh ucap Mona. Sementara Sisal dan Kinan tertawa saat melihat Mona marah. Mereka sekarang lega jika Mona hanya sepupu Kuni. Awalnya mereka mengira jika Nenek Entis ingin menjodohkan Kuni dengan Mona. Mengingat betapa baiknya Nenek Entis pada Mona. Dasar kalian ini, cepat minta maaf pada Mona. Teriak Kuni pada mereka berdua. Maaf kakak ipar. Ucap keduanya lalu keluar tenda. Sementara Mona semakin kesal saja saat mereka meledeknya dengan sebutan kakak ipar. Sudah Mon, jangan diambil hati. Mereka cuma bercandakan. Ucap Kuni. Mona tentu saja tahu kalau Kinan dan Sisal hanya bercanda. Tapi saat mereka memanggilnya dengan sebutan kakak ipar, itu sudah bisa membuktikan jika Mona begitu tua bagi mereka. Mon, Najwa mana? Tanya Kuni untuk mengalihkan topik pembicaraan.
Dia sedang main dengan Rena, jawab Mona singkat. Syukurlah mereka bisa akur. Terutama Rena. Ucap Kuni. Memang kenapa dengan Rena Kun? Tanya Mona penasaran. Rena dulunya itu kurang gizi dan mendapat perlakuan yang kurang mengenakan. Apalagi dia dulu hidupnya di jalanan. Tandas Kuni. Benar Kun, kok aku merasa dia normal-normal saja? Ucap Mona. Benar Mon, dia dulunya itu kurang gizi. Sekarang saja dia sudah baikan dan ceria lagi. Lagi pula, Rena hanya mendapat kasih sayang dari ibunya saja dan disiksa oleh ayahnya. Ucap Kuni. Kasihan ya Kun, aku tidak menyangka jika menjalani hidup yang lebih keras dari aku dan Najwa. Ucap Mona. Saat Mona memikirkan perselingkuhan Aris, dia merasa jika dunia tak adil padanya. Tapi setelah mendengar cerita tentang penderitaan Rena, Mona merasa jika masalahnya hanya secuil jika dibandingkan dengan masalah Rena. Karena kebahagiaan seorang anak itu jauh di atas segalanya. Sudah, cepat habiskan. Waktu juga sudah malam. Kita akan membagi undian hadiah, setelah itu pulang. Ucap Kuni. Mona hanya mengangguk lalu menghabiskan sisa makanannya. Sementara beberapa pengawal telah membeli beberapa ikat kayu bakar lalu membakarnya di dekat pantai. Setelah itu, mereka hanya tinggal menunggu Kuni. Total semua ada 12 orang yang memegang tiket. Sementara hadiah yang akan dibagikan hanya 10 September beda motor. Jadi akan ada 2 orang yang tidak mendapat hadiah. Intinya teman Kuni semua pasti dapat hadiah. Setelah beberapa saat Mona dan Kuni tiba lalu mereka mengumumkan semua peraturannya. Semua teman Kuni bersikap normal karena mereka berpikir pasti tidak akan mendapat hadiah. Sementara Mona sengaja tidak memberitahu siapa yang ikut. Agar semua orang penasaran. Baiklah, untuk undian pertama sebuah sepeda motor jatuh pada nomor ke-8. Teriak Mona. Saat mendengar sepeda motor, semua teman Kuni terkejut. Tapi mereka kembali bersikap biasa karena mereka yakin tidak akan memenangkan satupun. Nomor 8. Siapa yang punya? Teriak Mona. Kerumunan serempak menggeleng karena itu bukan nomornya. Sementara Mona menatap ibunya lalu menyuruh ibunya melihat nomor yang dibawa Najwa. Melihat ekspresi Mona, Evita lalu melihat tiket yang dibawa Najwa dan dia terkejut ada nomor 8 di salah satu tiketnya. Ini nomor 8 ucap Evita sambil berdiri. Sementara Kinan dan Sisel berteriak lagi-lagi menggoda Mona. Teriak mereka berdua. Evita dan Mona tentu saja malu. Tiket pertama jatuh pada dirinya sendiri. Setelah itu, mereka mengundi lagi dan jatuh di angka ke-5. Angela dengan anggun berdiri lalu melambaikan tangannya. Selanjutnya nomor 7 dan 6 milik Emma dan Mei. Kedua kakak beradik itu mendapat hadiah secara berurutan. Sudah 4 motor dan teman-teman Kuni belum ada yang memenangkannya. Setelah itu, nomor 3 dan kali ini Gempi berteriak histeris. Selama ini dia tidak pernah mendapat hadiah, tapi di sini dia mendapatkan hadiah sepeda motor. Histeris dong. Bab 147. Penderitaan Siska. Aku nomor ke-3. Teriak Gempi. Wah selamat Pi. Ucap Sugeng. Gempi tentu saja senang dong. Dia jadi tersenyum-senyum sendiri. Apalagi saat melihat wajah Sugeng yang sedikit masam, membuatnya puas sekali. Selanjutnya nomor 11 teriak Mona kali ini Fajar yang teriak-teriak. Makin masamlah wajah Sugeng saat mendengar Fajar juga dapat. Nomor 12 teriak Mona lagi. Lagi-lagi yang dapat adalah istri Fajar. Fajar dan istrinya berteriak histeris, sementara Sugeng kembali masam, dan masam. Selanjutnya nomor 1 teriak Mona yang kali ini membuat Sugeng kalap, histeris melebihi kedua temannya itu. Tingkah Sugeng pula yang bisa mencairkan suasana tegang di hatinya. Nomor ke-9. Ucap Mona yang lagi-lagi menyuruh Evita untuk melihatnya. Dan benar saja jatuh di nomornya sendiri. Hadiah terakhir, siap-siap ya, jatuh di nomor kedua. Teriak Mona dan membuat Sugeng lagi-lagi berteriak. Karena undian sudah selesai, maka Kuni maju membagikan selembaran kertas gambar motor pada para pemenang. Keluarga Bibi menang 2. Keluarga ibu menang 2. Keluarga ayah menang 1. Gempi 1. Fajar 2. Sugeng kedua. Ucap Kuni sambil membagikannya. Setelah semua orang menerimanya, ekspresi dari keluarga Mona, Kinan dan Sisel nampak biasa. Tapi ekspresi teman-teman Kuni nampak kecewa tak percaya. Mereka sudah memenangkan hadiah dan teriak-teriak histeris. Tapi hadiahnya hanya selembar kertas bergambar sepeda motor. Kenapa kalian murung? Tanya Kuni pada mereka semua. Mendengar pertanyaan Kuni, Sugeng dan lainnya pura-pura tersenyum sambil bilang jika mereka senang. Tidak Kun, kami senang, gambar ini bisa kami pajang di kamar kami. Ucap Gempi yang mendapat anggukan dari lainnya. Terserah jika mau kalian pajang. Itu tandanya kalian tidak suka dengan hadiah yang aku siapkan. Ucap Kuni. Kami senang Kun, makanya kami pajang biar jadi kenang-kenangan kita. Ucap Sugeng. Kalian ini, jika kalian pajang, kalian tidak bisa menukarnya di rumah dengan barang yang asli. Apa kalian maunya gambarnya saja? Ucap Kuni. Jeti ini bisa ditukar dengan yang asli Kun. Tanya Gempi. Emang kalian mau hadiahnya saya kasih di sini? Ucap Kuni. Saat mereka memikirkannya sekali lagi, mereka merasa jika pikiran mereka begitu bodoh. Dengan senyum canggungnya,
Mereka akhirnya berjalan ke bus dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Saat masih di dalam perjalanan, mereka melihat lagi foto-foto yang mereka ambil. Bahkan tak jarang ada yang membagikannya ke jejaring media sosial miliknya. Karena mereka pulang waktu malam, maka hampir semua orang tertidur di bus. Tak terkecuali Kinan dan Sisal. Hanya sopir, Kuni, dan beberapa pengawalnya yang masih terjaga. Bisa dikatakan hari ini, Kuni masih saja bekerja. Bahkan dia tidak menikmati liburannya ke pantai karena rasa penasarannya yang sangat tinggi akan ilmunya. Tentunya, Kuni juga bahagia karena sudah mengetahui fakta jika dirinya bisa hidup di darat maupun di laut tanpa terganggu oleh tekanan gravitasi. Jika demikian, bukankah aku bisa terbang? Batin Kuni. Setelah itu, dia memejamkan matanya sebentar dan tanpa terasa mereka sudah sampai di rumah Kuni tepat pukul 2 dini hari. Kalian menginaplah di rumahku? Ucap Kuni yang disambut senyuman hangat oleh mereka. Akhirnya semua orang menginap di rumah Kuni dan Sisal. Hanya keluarga Mona yang kembali ke rumahnya sendiri yang berada di Blok B. Sementara di tempat lain, Siska, yang sedang bersama atasannya di ruangan hotel sedang menangis terseduh-seduh. Siska dimaki habis-habisan karena tidak bisa mendapatkan kontrak yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Meskipun Siska sudah bercerita tentang kejadian yang dialaminya, dia malah mendapat siksaan lain dari atasannya tersebut. Usut punya usut. Atasan Siska adalah ayah dari bayi yang sedang berada di perut Siska. Bahkan atasannya ini sudah punya istri dan 2 orang anak. Meskipun usia mereka terpaut 15 tahun, tapi Siska masih terlena akan iming-iming kenaikan jabatan yang ditawarkan oleh atasannya. Mana janjimu yang mau melindungiku? Teriak Siska yang sudah muak dengan perlakuan atasannya tersebut. Dasar wanita jalang, pergi dari sini. Tak sudi aku mengakuimu sebagai simpananku. Ucapnya penuh sarkasme. Kamu jahat, Mas. Aku sedang mengandung anakmu. Teriak Siska. Semakin gelaplah hati dan pikiran atasannya. Dia lalu menendang perut Siska dengan keras. Sampai-sampai Siska merintih kesakitan. Tak hanya itu. Dia juga menelanjangi Siska lalu mengikat Siska ke kursi tunggal yang ada di dalam kamar. Kemudian dia menelpon seseorang untuk mengantarkan seorang wanita ke kamarnya. Setelah itu, dia mengambil dildo yang berukuran besar lalu menancapkannya di meki Siska dan membuat Siska nafsu hanya dalam beberapa menit saja. Dengar, kamu itu hanya mainan buatku? Dasar wanita jalang. Ucapnya sambil menampar Siska beberapa kali. Tak berselang lama, suara pintu diketuk dan suara wanita sedang memanggil namanya. Tok, 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 Pak Sayen. Masuk. Ucap atasan Mona yang bernama Sayen tersebut. Wanita itu masuk lalu terkejut saat melihat Siska yang terikat dan sedang dicumbui oleh dildo. Sementara Sayen mendekat pada wanita itu lalu mencumbuinya. Dia sengaja membawanya di depan Siska untuk memberitahu pada Siska jika dia sudah punya mainan yang lain. Lihat ini, mainanku yang lain sudah datang. Ucap Sayen sambil melanjutkan cumbuannya. Sedang Siska sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan Sayen. Dia sedang menggeliat-geliat tak beraturan karena dildo yang ada di mekinya telah merusak pertahanannya. Dengan wajah tak berdayanya, dia menyaksikan Sayen bercinta dengan gadis lain di depannya. Ini yang membuat aura membunuh terlintas di matanya. Sementara Sayen menikmati setiap sentuhan wanita tersebut dengan senyum bahagianya. Sesekali dia melihat Siska dengan senyum jahatnya. Dasar bajingan, batin Siska. Tentu saja Siska semakin terpukul. Pertama dia telah merelakan keperawanannya untuk pacar masa kuliahnya, bahkan dia melakukannya dengan 2 orang. Setelah bekerja di ban, selama 6 bulan, dia jenuh dan pindah ke perusahaan milik Sayen. Dia yang awalnya ingin merubah nasibnya, justru malah mendapat perlakuan yang sangat buruk dari Sayen. Dia tak menyangka jika Sayen menyuruhnya mendekati harimau demi keuntungannya. Tapi apa yang dia dapat? Sebuah penganiayaan baik secara fisik maupun mental. Baik dari Joe maupun dari Sayen. Bab 148. Rencana pergi ke kota Blue. Tak teras fajar telah menyingsing dan semua orang tidak ada yang bangun kecuali Kuni dan para pengawal yang tidak ikut ke pantai. Meskipun di dalam hati mereka iri, tapi Kuni telah menjadwalkan mereka ke pantai sendiri. Jadi semua orang akan merasakan suasana pantai meski tidak bebarengan. Kemudian Kuni mandi tanpa membangunkan kedua istrinya. Setelah itu dia jalan-jalan di sekitar komplek untuk mensurvei lokasi dan juga rumah yang ada di sekitarnya. Hampir 1 jam dia mengitari komplek perumahan itu. Dan tanpa sadar dia telah melewati komplek blok super sebanyak 2 kali. Meskipun tujuan awalnya hanya berkeliling, tapi Kuni penasaran dengan kabar Dewi. Apalagi dalam beberapa hari ini, Kuni tidak mendapat kabar yang pasti dari Mohan tentang Dewi. Mohan beserta rekannya yang lain takut pada Dewi sehingga mereka tidak ingin dekat-dekat dengan Dewi. Mereka sadar jika Dewi memperhatikan mereka, maka nyawalah sebagai taruhannya. Hei Tuan Kun, apakah Anda rindu denganku? Sapa Dewi dari atas balkon rumahnya. Apakah kamu mengigau sekarang? Sindir Kuni. Ayolah Tuan Kun, apa kamu yakin bisa menolak pesonaku sekarang? Ucap Dewi sambil menggeliatkan tubuhnya seolah-olah ingin segera menuntaskan hasratnya. Kuni tentu saja tidak tahan dengan pesona Dewi. Hanya dengan sekali lirik, Kuni lalu pergi meninggalkan Dewi. Baginya, Dewi kelihatan baik pun itu sudah cukup. Saat Kuni kembali ke rumah, dia dikejutkan oleh Sisel yang sudah duduk di teras. Bahkan Sisel sudah berpakaian rapi sekaligus wangi.
Rupanya saat Kuni pergi, Sisel bangun dan merapikan tubuhnya, termasuk mandi. Kun, aku sudah menunggumu dari tadi. Ucap Sisel manja. Kenapa kamu sudah bangun, Cil? Tanya Kuni. Emangnya kamu menginginkan aku tidur dan gak bangun lagi apa? Keluh Sisel. Bukan gitu juga maksudku, sayang. Ucap Kuni sambil memeluk Sisel yang ngambek. Aku penasaran dengan batu zamrudnya. Aku juga sudah berbicara dengan Pak Min, dan dia sedang menunggu kita. Ucap Sisel. Kamu tidak bilang ke orang-orang kan, Cil? Tanya Kuni yang sedikit khawatir. Aku cuma memberitahu ayah dan Pak Min. Untuk pengrajin yang lainnya, saya suruh libur dulu. Terang Sisel. Baiklah, ayo kita ke perusahaan sekarang. Ucap Kuni. Setelah itu, mereka pergi ke perusahaan dengan membawa BMZ milik Kinan. Karena jika membawa mobil sportnya, maka ruang untuk menyimpan batu zamrudnya tak akan muat. Setelah sampai, Pak Min telah menunggu dengan gemetar. Sejatinya sebagai pengrajin, Pak Min sangat menantikan batu yang langka untuk diolahnya. Apalagi saat mendengar kata batu zamrud, Pak Min bergegas ke perusahaan dengan memakai pakaian ala kadarnya. Sehingga nampak seperti orang jogging yang kebesaran bajunya. Nona Sisel, Tuan Kun. Teriak Pak Min sesaat setelah mobil BMZ masuk ke labi gudang perusahaan. Pak Min baik-baik saja? Kenapa gemetar begitu? Ucap Sisel penasaran. Aku baik-baik saja, Non. Ini hanya karena terlalu senang mendengar kabar jika Nona Sisel punya batu zamrud. Ucapnya dengan nada gembira. Baiklah Pak Min, apa pendapatmu tentang ini? Tanya Kuni sambil memperlihatkan satu buah batu zamrud yang sengaja dibawanya. Ini sangat indah Tuan Kun. Jawab Pak Min sambil tangannya gemetar memegang batu langka yang ada di depannya. Bisakah Pak Min mengolahnya? Tanya Sisel yang penasaran. Tentu saja bisa Nona Sisel. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Ucap Pak Min tegas. Baiklah kalau begitu, saya akan menyerahkan semuanya pada Anda. Ucap Kuni lalu menyerahkan semua batu zamrud yang ada di kantong kain yang dia bawa. Sementara Pak Min tentu saja terkejut saat mengetahui banyaknya batu zamrud yang dimiliki Kuni. Kalau begitu, saya pergi dulu Pak Min. Jawab Kuni yang langsung menggandeng Sisel. Sementara Pak Min masih terpaku di tempat. Dia masih tidak percaya jika di depannya itu semua adalah batu zamrud murni yang sangat langka sekali. Lama sekali Pak Min termenung. Tiba-tiba dia terkejut saat suara kucing yang membuat keributan. Akhirnya dia kembali tersadar lalu menghubungi bawahan terpercayanya. Setelah mereka tiba, 5 orang itu yang awalnya terkejut, tiba-tiba tersadar lalu kemudian bekerja. Mereka membagi buah zamrud itu menjadi 10 bagian dan mengangkatnya untuk diangkut menuju rumah Pak Min. Sementara Kuni dan Sisel sedang memikirkan rencana lainnya. Sisel menyarankan Kuni untuk kembali ke kota Red, tapi Kuni sudah tidak minat lagi. Bagi Kuni sudah tidak ada yang bisa diambil dari kota Red. Bagaimana jika kita ke kota Blue saja, ucap Kuni. Ya terserah Kun. Aku dengar-dengar, besok ada acara lelang di sana. Meskipun kabarnya tidak terlalu besar, tapi aku berharap ada barang langka di sana. Ucap Sisel antusias. Baiklah, kita pulang untuk berkemas. Setelah itu kita langsung bergegas ke sana saja. Bukankah butuh 7 jam perjalanan jika dari sini? Ucap Kuni. Kun, apa kamu berencana mau naik mobil ke sana? Tanya Sisel keheranan. Memangnya kenapa? Tanya Kuni. Bukankah kita bisa naik pesawat saja? Ucap Sisel. Kalau kita naik pesawat, bukankah kita butuh reservasi tiket pesawatnya? Tanya Kuni. Tenang saja tentang itu. Saya akan menelpon Mika. Ucap Sisel lalu menghubungi Mika. Mika, tolong pesankan 2 tiket pesawat ke kota Blue hari ini secepatnya. Ucap Sisel setelah teleponnya tersambung dengan Mika. Mika hanya berkata baik lalu mematikan teleponnya. Sudah beres Kun, sekarang tinggal menunggu kabar dari Mika saja. Ucap Sisel. Sementara Kuni hanya mengangguk sambil fokus mengemudi. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah dan mulai berkemas. Sedangkan Kinan dan yang lainnya sudah bangun dan sedang sarapan bersama di jam ke-11. Tak terkecuali teman Kuni beserta seluruh keluarga Kinan. Mereka sarapan dengan sangat gembira. Apalagi saat makan Kuni sudah menelpon Mona untuk segera menyiapkan hadiahnya dan dikirim ke tempat para pemenang. Setelah itu, mereka semua pamit pulang. Tak terkecuali keluarga Kinan. Sementara Nenek Entis ingin sekali ke rumah Evita sehingga dia meminta Kinan untuk mengantarnya. Kinan tentu saja tidak menolak karena dia tahu hanya dia yang bisa menemani Nenek Entis kemanapun. Sementara Sisel sudah menerima kabar jika tiket mereka sudah dibeli dan jadwal pemberangkatan sekitar pukul 1 siang. Akhirnya Sisel mengingatkan Kuni jika mereka akan berangkat ke bandara 45 menit lagi. Kuni hanya mengangguk lalu pergi ke kamarnya untuk berkemas. Bab 149, Kinan manja. Kuni hanya mengangguk lalu pergi ke kamarnya untuk berkemas. Saat berkemas, Kinan tiba-tiba memeluknya dari belakang. Yang Kun, aku kangen. Ucap Kinan manja. Dengar Nan, setelah aku pulang dari kota Blue, kita berdua akan pergi ke kota Rik. Hanya berdua saja. Sebagai gantinya yang sekarang aku pergi berdua dengan Sisel. Ucap Kuni. Kinan masih saja tidak rela. Dia ingin sekali bermanja dengan Kuni saat ini. Tapi Kinan tak berdaya saat mengetahui Kuni ingin pergi ke kota Blue untuk urusan pekerjaannya. Kamu jangan khawatir ya sayang.
Aku akan cepat kembali dan segera mengajakmu berlibur ke kota Rik. Ucap Kuni lalu mencium kening Kinan. Kuni takut melakukan hal yang lebih karena waktunya juga mepet sekali. Dia harus tiba di bandara 30 menit sebelum pesawat lepas landas. Meskipun sedikit berat, Kinan hanya bisa melepaskan Kuni. Bahkan bagi Kinan, Kuni sedikit lebih sibuk sekarang karena dia jarang punya waktu untuknya. Meskipun jika dipikir-pikir lagi, justru Kinan yang tidak bisa mengimbangi kehidupan Kuni. Sayang, apa kamu ingin ikut aku ke sana? Ucap Kuni. Kayaknya tidak bisa, Kun. Nanti aku akan mengantar nenek ke rumah Mona. Ucap Kinan. Rumah Mona yang lama ya ah. Kamu hati-hati ya kalau ke sana. Jalannya berkelok dan sedikit curam. Terang Kuni karena dia sudah pernah ke sana. Jeti medan yang ditempuh pun dia paham. Kinan hanya mengangguk sambil berkata pada Kuni. Aku tunggu kamu secepatnya ya. Baiklah. Aku akan segera pergi saja. Ingat. Kamu harus tetap hati-hati ya. Ucap Kuni sambil mencium kening Kinan. Yang, di sini belum. Ucap Kinan sambil memayunkan bibirnya. Mau tak mau dengan terpaksa, Kuni mengulum bibir Kinan sebentar. Sementara Kinan malah meminta lebih dasar betina, hehehe. Akhirnya Kuni beranjak pergi dan menunggu Sisal di mobil. Kali ini Mohan yang mengantar mereka ke bandara. Yang Kun, emang gak bisa didelay ya? Ucap Kinan yang masih aja manja. Akhirnya Kuni menelpon Sisal untuk menjadwalkan ulang penerbangannya. Kuni juga menyuruh Sisal untuk datang terlebih dahulu untuk menggali informasi di sana. Sekaligus Kuni ingin Sisal melihat semua batunya dan memberikan datanya pada Kuni. Meskipun itu hanya alasan Kuni saja. Tapi Sisal tetap setuju dan dia ingin mengajak Mika. Jadi Sisal dan Mika pergi duluan di kota Blue. Sedang Kuni akan terbang ke sana malam harinya. Mohan, nanti antar Sisal ke bandara ya ah. Ucap Kuni yang keluar dari mobil BMZ-nya. Mohan hanya mengangguk dan tersenyum pada Kuni. Sementara Kuni bergegas menuju mobil Viper-nya dan berkata pada Kinan. Ayo masuk. Mau nunggu apa lagi? Kinan yang awalnya bingung lalu masuk ke dalam sambil tersenyum bahagia. Yang Kun, makasih ya udah mau nuruti aku. Emang kita mau kemana? Tanya Kinan. Kita, tentu saja ke hotel. Jika di rumah akan tidak nyaman jika siang hari. Ucap Kuni dengan genitnya. Kinan tentu saja senang. Apalagi dia bisa berduaan dengan Kuni tanpa adanya Sisal. Baiklah, hari ini kamu akan menjadi milikku seutuhnya. Ucap Kinan genit. Emang selama ini, aku bukan milikmu seutuhnya Yayang? Tanya Kuni. Ya enggak lah. Semenjak ada Sisal, kamu sudah menjadi milik kami berdua. Tapi khusus hari ini, kamu milikku seutuhnya. Ucap Kinan dengan tegas. Kuni hanya tersenyum sambil fokus mengemudi. Apalagi hotel yang ingin dituju Kuni adalah hotel bintang 3 yang terdekat. Jika dia pergi ke hotel MEWANG, maka staf hotel pasti akan menghubungi Sisal. Jadi dia berinisiatif untuk pergi ke hotel lain agar tidak ada yang bisa menemukan mereka nantinya. Setelah beberapa saat mobil berhenti, Kinan terkejut saat melihat hotel di depannya. Yang Kun, bukankah ini Losmen? Tanya Kinan. Yang ini memang Losmen, tapi yang itu bukan. Ucap Kuni sambil menunjuk arah lainnya. Melihat hotel di seberangnya membuat Kinan tersenyum malu. Dia tak menyangka jika bangunan yang dilihatnya berbeda dengan apa yang dilihat Kuni. Sudah ayo keluar sayang. Aku udah gak tahan ini. Goda Kuni saat melihat tatapan Kinan yang redup. Kinan hanya tersenyum lagi dan pergi ke labi. Sesampainya di sana, Kuni menyewa seluruh kamar satu lantai yang ada di paling atas. Tentu saja resepsionis hotel sekaligus Kinan terkejut. Mereka masih tak percaya jika Kuni bisa berbuat seperti ini. Kenapa melamun mbak? Gak boleh ya? Tanya Kuni. Tentu saja boleh tuan. Tapi biayanya sangat mahal. Ucap resepsionis hotel tersebut. Aku tidak peduli. Pokoknya jangan sampai ada yang berjalan di koridor lantai atas kecuali kami berdua sekaligus pelayan yang kami panggil. Ucap Kuni tegas. Baik tuan. Totalnya 200 juta semalam. Ucap resepsionis. Gesek. Ucap Kuni sambil mencium Kinan. Resepsionis hotel sedikit ragu. Apalagi saat melihat pemandangan di depannya membuatnya kasihan dengan Kinan. Apa yang kamu pikirkan? Dia itu istri aku. Ucap Kuni saat melihat tatapan kasihan dari resepsionis hotel tersebut. Maaf pak, ini kuncinya pak. Ucap resepsionis hotel sambil menyerahkan 20 kunci kamar. Setelah itu Kuni bergegas menuju lift dan memencet tombol lantai paling atas. Tak lupa dia juga mencumbui Kinan di dalam lift. Kali ini Kuni memang bermaksud untuk menghajar Kinan sehingga dia sampai puas tak terkendali. Setelah lift terbuka, Kuni lalu menggendong Kinan dan menuju kamar paling tengah. Sehingga jika ada keributan, tidak akan terdengar oleh orang di lantai bawah. Setelah mereka masuk, Kuni langsung merebahkan Kinan di atas kasur sambil melucuti semua pakaiannya. Tak lupa dia juga sambil mencumbui Kinan. Pagut-memagut sekaligus saling merangsang telah mereka lakukan. Apalagi saat melihat wajah Kinan yang sayu, seolah-olah sudah siap digempur membuat Kuni semakin terangsang. Kali ini Kuni berinisiatif bermain mendominasi, di mana semua gaya dan posisi dia yang menentukan. Sementara Kinan hanya bisa pasrah. Dia selalu mengikuti kemauan Kuni. Dia ingin memuaskan hasratnya dan juga suaminya itu.
Apalagi sudah 2 hari terakhir dia tidak dijamah. Yang Kun, aku pasrahkan semuanya padamu. Ucap Kinan sambil memejamkan matanya. Baiklah Yang Qi, aku akan memuaskanmu kali ini. Jika sakit, segera bicara. Ucap Kuni. Kuni lalu mengulum sekaligus menindih Kinan. Sementara Kinan hanya bisa memeluk Kuni sambil menahan tubuh Kuni sedikit. Dia bisa merasakan nafas Kuni yang semakin menderu-deru. Bahkan suara nafasnya yang keras telah membuat Kinan tak bisa lagi membendung hasratnya. Bab 150, Firasat Kuni dan Kinan. Setelah itu, mereka berganti posisi. Kali ini Kuni ingin Kinan berada di atas dan mereka memakai gaya 69. Gaya yang tidak pernah mereka pakai. Bahkan Kinan merasa senang dengan gaya ini, di mana dia bisa merasakan gegeli nikmat sekaligus mengulum tonggak Kuni yang sangat besar itu. Hampir sekitar 10 menit mereka saling mengulum. Tiba-tiba Kinan mencapai klimaks pertamanya setelah klitorisnya digempur habis-habisan oleh Kuni. Dengan kejadian ini pun membuat Kuni terkejut. Baru kali ini dia merasakan rasanya sperma wanita yang muncrat di wajahnya. Yang, kalau mau keluar bilang dong. Keluh Kuni. Maaf Yang, aku gak bisa nahan lagi. Jeti belum sempat bicara udah keluar. Habisnya sedotanmu enak sayang. Puji Kinan. Mendengar pujian Kinan, Kuni tidak senang sekali. Bahkan dia berinisiatif akan membalas Kinan. Jeti setelah membersihkan wajahnya, Kuni mencumbui Kinan sebentar lalu merebahkan Kinan lagi, lalu bersisap-siap untuk mengoyak mahkota Kinan. Kuni mengarahkan tonggaknya di mahkota Kinan sambil tersenyum jahat padanya. Celip celep, celep, celep. Suara pompa Kuni yang tak ingin bermain halus dengan Kinan. Tapi anehnya, meskipun Kuni bermain kasar, tapi Kinan malah tersenyum bahagia. Dia merasa jika tonggak Kuni memberikan kenyamanan pada tubuhnya. Dan pikirannya kembali jernih. Memang di beberapa penelitian, berhubungan intim dapat mengobati sakit kepala yang berlebihan. Gak percaya coba deh. Tapi harus dengan istrinya ya. Bukan dengan pacar apalagi gebetan. Yang Kun nikmat racau Kinan. Kuni sengaja menaikkan tempo lagi dan membuat Kinan semakin kelojotan tak karuan. Oh Yang, enak. Racau Kinan sesaat setelah merasakan tonggak Kuni yang keluar masuk. Oh ya nah. Teriak Kinan yang menandakan jika dia telah mencapai klimaks keduanya. Saat melihat jam, baru 20 menit dari mereka bercinta sudah membuat Kinan banjir 2 kali. Semakin senanglah Kinan, apalagi Kuni juga sangat mencintai Kinan. Jeti hari ini Kuni khususkan untuk memuaskan Kinan. Setelah beristirahat sebentar, Kuni lagi-lagi mencumbui Kinan lalu merebahkan Kinan dan memakai gaya yang menjadi favoritnya kali ini di mana kaki Kinan berada di kedua pundak Kuni. Kuni lalu mengarahkan tonggaknya dan teriak Kinan sedikit keras karena tonggak Kuni masuk sedikit kasar tadi. Setelah itu Kuni memompa pelan sambil memagut bibir Kinan, sehingga membuat tonggaknya masuk sampai mentok, sementara Kinan hanya bisa meremelek tak karuan sekaligus menikmati genjotan demi genjotan yang dilakukan Kuni. Yang enak, racau Kinan yang terlanjur menikmati permainan Kuni. Bahkan dia sangat-sangat puas saat dia tiba-tiba sudah mau mencapai klimaks ketiganya. Yang Kick naikin temponya. Pinta Kinan. Kuni tentu saja mengangguk lalu melakukan penetrasi lebih cepat lagi. Tak berselang lama. Hanya sekitar 1 menit kemudian Kinan banjir lagi. Kali ini nafasnya yang menderu-deru telah membuat Kuni bangga. Yang Ki, baru juga 30 menit. Kamu udah 3 kali klimaks. Lemah banget deh. Sindir Kuni. Kinan tentu saja malu. Sebagai wanita, dia cepat sekali orgasme. Tapi aku sudah puas Yang Kun. Ucap Kinan saat membalas sindiran Kuni. Aku yang belum puas. Sekarang ayo kamu nungging Yang Gi. Pinta Kuni yang mendapat anggukan dari Kinan. Setelah itu Kinan nungging dan Kuni mengarahkan tonggaknya lagi dari belakang. Setelah itu dia menggenjot Kinan dari belakang sambil meremas gunung kembar Kinan dari belakang. Lagi-lagi Kinan berteriak keras saat tonggak Kuni mencapai dinding rahimnya. Sensasinya bahkan melebihi gaya lainnya. Di mana dengan gaya digi style ini? Kinan serasa kurcaci. Dan Kuni bagaikan raksasa yang memperkosanya. Nikmat, enak, dan bikin ketagihan. Oh Yang, oh. Desah Kinan sambil menikmati sensasinya. Kuni masih memaju mundurkan tonggaknya dengan liar dan penuh nafsu. Meskipun sudah hampir 40 menit, tapi tanda-tanda laharnya akan muntah masih belum dapat dirasakannya. Sementara Kinan yang awalnya meracau keenakan, sekarang berubah menjadi racauan kesakitan karena Kuni sengaja tidak mengaliri Kinan dengan energi kehidupannya. Oh Yang Kun, sakit Yang Ki. Ucap Kinan yang membuat Kuni berhenti. Saat melihat waktu, Kinan hanya mampu bertahan 42 menit saja. Jadi pengaruh dari energi kehidupan Kuni sangat hebat. Dia bisa memperpanjang usia ketahanan bercinta Kinan hingga berjam-jam. Sini Yang, aku pijit dulu. Ucap Kuni sambil menarik tangan Kinan. Iya Yang, setelah itu lanjut lagi ya. Pinta Kinan yang tak ingin menyia-nyiakan waktunya bersama Kuni. Apalagi kali ini mereka hanya berdua dan Kinan juga sudah tahu tentang khasiat pijatan Kuni yang membuat badannya segar kembali. Setelah 5 menit, Kuni mencumbui dan menggempur Kinan lagi. Kali ini Kuni sengaja memakai kekuatannya lebih banyak lagi sehingga dia bisa tahan sampai 4 jam. Sementara Kinan selama 4 jam ini telah mencapai klimaks lebih dari 15 kali.
Pencapaian yang sangat baik, meskipun ada ikut campur tangan dari Kuni. Tak berselang lama, Kuni telah mencapai puncaknya dan ingin meletuskan laharnya. Lalu dia segera mencabut tonggaknya dan mengarahkan ke wajah Kinan. Tentu saja Kinan menyambutnya dengan mata terpejam. Ada sekitar 12 kali ritme yang ditembakkan Kuni, sehingga membuat wajah Kinan penuh dengan sperma miliknya. Kemudian Kinan tersenyum lalu menjilati sperma yang ada di sekitar bagian bibirnya dan tak lupa dia juga membersihkan sperma yang ada di tonggak Kuni. Yang Kun, gimana? Enak gak? Tanya Kinan yang merasa jika kali ini hubungan intim mereka seolah-olah menjadi hubungan intim terakhir di antara keduanya. Awalnya Kuni juga berpikir jika Kinan bertingkah aneh. Tapi saat mengetahui jika Kinan sudah tidak disentuhnya selama 2 hari. Mungkin bawaan bayi. Batin Kuni. Kok malah bengong Yang? Tanya Kinan menyadarkan Kuni. Tentu saja enak dong sayang. Aku puas banget. Kalau kamu apa udah puas juga? Tanya Kuni. Aku sangat-sangat puas sayang. Bahkan aku tak tahu berapa banyak aku mencapai klimaks. Tapi di setiap tusukanmu telah meninggalkan kesan yang mendalam di hatiku. Aku bahkan tidak tahu jika kamu bisa memuaskanku seperti ini. Ucap Kinan. Kali ini Kuni tersenyum pada Kinan. Gadis konyol di depannya telah memuaskan hasratnya. Sungguh ironis dunia ini. Batin Kuni. Ayo Yang, kita mandi terus pulang. Ajak Kuni. Aku gak bisa berdiri sayang. Ucap Kinan manja pada Kuni. Bab 100.